bahwa Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah yang selalu memberkati setiap kehidupan kami, Allah yang selalu menolong kami, karena kami tidak gentar dan Engkau adalah Allah El Shaddai kami Tuhan, Allah yang menjaga hidup kami, Allah yang memelihara hidup kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami imani bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan Roh Kudus-Mu boleh hadir di tempat ini, boleh mengurapi setiap kami, dan kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat tim puji sembah yang begitu luar biasa, ada selalu indah dalam setiap pujian penyembahan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam dan salam buat kita semua. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, malam hari ini adalah malam terakhir di tahun 2022. Malam yang mungkin setiap kita mempunyai banyak kenangan di tahun 2022. Mungkin itu pengalaman yang enak, mungkin juga pengalaman yang gak enak. Semuanya campur aduk, peristiwa demi peristiwa kita lewati, tetapi pimpinan Tuhan tetap buat setiap kita orang percaya. Amin. Apapun permasalahan kita, apapun yang menjadi doa pokok permasalahan kita, Allah akan selalu menjawab setiap doa kita. Amin. Walaupun dengan bercucuran air mata, walaupun dengan tangis yang begitu luar biasa, tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, malam hari ini malam yang luar biasa buat setiap kita. Amin. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, di tahun 2022, di penghujung tahun ini, semuanya di dalam pimpinan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya 60 ayat 1. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Yesaya 60 ayat 1. Ayat ini benar-benar Bapak Ibu mungkin ayatnya yang pendek, tapi ayat ini adalah di mana kita melakukan momentum pada malam hari ini, dan kita mau bangkit, kita mau menjadi terang. Amin. Setelah nanti kita baca Bapak Ibu Saudara, nanti katakan amin. Saya bilang di dalam nama Yesus, amin. Setelah kita mau baca sama-sama, amin. 3, 2, 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita imani Bapak Ibu Saudara bahwa akhir-akhir ini orang percaya banyak Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa menjadi terang. Banyak orang percaya tetapi tidak bisa bangkit kembali. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena dia tidak melakukan firman, dan dia tidak sadar Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan di Yesaya 60 ayat 1, kita memiliki 2 poin di sini. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Kita percaya dimanapun kita percaya, kita sebagai orang percaya, kita akan menjadi terang. Amin. Di dalam sekolah kita mau menjadi terang. Di dalam pekerjaan kita mau menjadi terang. Dimanapun kita berada, mari bangkitlah dan menjadi teranglah. Amin. Inilah yang menjadi kerinduan kita sebagai orang percaya Bapak Ibu, di mana kehidupan orang percaya ini sering juga diperhatikan Bapak Ibu Saudara. Jadi tanpa disadari Bapak Ibu Saudara, kita berjalan kemana kita pergi, orang melihat kita. Sadar nggak? Sadar kita berjalan kemanapun kita pergi, orang melihat. Wah, apa yang kita lakukan? Baik yang kita lakukan itu keburukan, pasti orang menilai. Jadi Bapak Ibu Saudara, makanya kalau kita menjadi orang percaya, dimanapun kita berada, kita terus harus menjadi terang. Terang itu fungsinya buat apa Bapak Ibu Saudara? Buat menerangi. Dimana di dalam kegelapan, kalau ada satu titik namanya terang, di situ pasti ada orang untuk datang. Amin. Begitu juga terang Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mencatat di sini ada ciri-ciri kita supaya kita menjadi bangkit dan menjadi terang. Saya mencatat ada 4 bagaimana kita supaya kita bangkit dan menjadi terang.
Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Yeremia 20 ayat 9 berkata, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mampu mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Perkataan firman ini supaya bahwa di dalam Yeremia bahwa kita terus harus menyembah Allah kita. Amin. Di sini kalau kita tidak menyembah Allah kita ataupun tidak mengucapkan firman di dalam namanya, maka hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita sudah diselamatkan, kita hidup di dalam firman. Kalau kita nggak hidup di dalam firman, rasanya bagaimana? Rasanya tadi dikatakan seperti api menyala-nyala dan terkurung di dalam tulang-tulangku, sehingga apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak bisa salurkan kepada orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, perkatakan firman ini dengan iman supaya dapat mengerti firman itu. Ada sesuatu Bapak Ibu Saudara, kita mendengar firman Tuhan dan kita juga pernah mungkin membaca firman Tuhan. Semuanya itu kita harus perkatakan dengan iman. Amin. Seperti yang tadi saya bilang, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Jadi firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, kita harus imani bahwa itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Agar sesuatu yang nyala di dalam kehidupan kita terus berkobar Bapak Ibu Saudara. Jadi firman itu terus kita hidupkan, firman itu terus kita nyalakan di dalam hati kita, supaya kita tetap menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih caranya? Passwordnya cuma satu Bapak Ibu Saudara, kita harus bangkit. Amin. Kita tetap bangkit dan kita mau melakukan firman itu dan menghidupkan firman itu, supaya firman itu terus menyala-nyala dan terus berkobar di dalam hidup kita. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, di dalam Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering mendengar bagaimana sih perbedaan antara orang fasik dan orang percaya. Mungkin saya pernah sampaikan perbedaan antara orang fasik dan orang percaya. Perbedaan orang fasik dan orang benar, atau orang fasik bisa juga tidak percaya, juga orang percaya. Amin. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, orang fasik ini bisa juga orang percaya. Tahu ya? Jadi kita ini orang percaya bisa menjadi orang fasik karena kita tidak hidup di dalam firman Tuhan. Jadi kita beribadah ya beribadah. Jadi kita melakukan firman ya melakukan firman, tapi tidak menghidupkannya di dalam hidup kita. Itulah orang fasik. Jadi orang percaya itu Bapak Ibu Saudara bisa dikatakan orang fasik kalau dia tidak menghidupkan firman-Nya atau tidak percaya kepada firman-Nya, dia sebatas pengetahuan. Jadi firman Tuhan cuma masuk ke otak sebagai pengetahuan. Itu lama-lama kita menjadi orang fasik. Kalau kita menjadi orang benar, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita hidupkan firman Tuhan itu, kita mau lakukan firman itu, baru itu namanya orang percaya. Amin. Ada orang ke gereja tidak dengan haus dan lapar karena hidupnya adalah sejak kecil dari Kristen. Ada Bapak Ibu Saudara, banyak Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah menjadi orang Kristen, tetapi ke gereja demi ke gereja, dia tidak haus dan lapar akan firman. Dia datang cuma sebagai simbol bahwa gua orang percaya, bahwa saya adalah orang percaya. Saya datang ke gereja, tetapi dia tidak haus dan lapar akan firman, sehingga kekristenan kita menjadi mati. Ibadah itu namanya Bapak Ibu Saudara berbakti kepada Tuhan, bukan cuma datang dengar khotbah memuji Tuhan. Justru ibadah itu adanya di dalam setiap pujian dan penyembahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa di sini yang tadi beribadah sangat begitu exciting banget gitu?
Saya mengalami Bapak Ibu. Tadi saya ibadah, saya memuji Tuhan. Wow, rasanya luar biasa. Saya diberkati dengan pujian penyembahan yang ada. Disitulah ada urapan Tuhan, dan disitulah ada berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu, bukan sekedar hanya dengar khotbah, tapi kita menikmati pujian penyembahan, karena Allah hadir di dalam setiap pujian penyembahan. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Roma 13 ayat 12 berkata, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kegelapan semuanya pasti kita tahu yang namanya kegelapan. Kegelapan di sini berbicara mengenai dosa Bapak Ibu Saudara, dosa perzinahan, dosa percabulan, dosa narkoba, pesta pora, hidup yang gak karu-karuan, itu namanya hidup di dalam kegelapan. Jadi firman Tuhan di Roma 13 ayat 12 berkata, janganlah kita hidup di dalam kegelapan, karena kegelapan ujung-ujungnya adalah maut. Upah dosa adalah maut. Di sini kegelapan berbicara mengenai dosa. Jika kita hidup masih di dalam kegelapan, mari Bapak Ibu Saudara kita tinggalkan semuanya itu. Kita mau berarah dan kita mau fokus kepada tujuan kita. Tahun 2023 Bapak Ibu Saudara, banyak yang meramalkan bahwa tahun 2023 adalah tahun kesusahan. Tapi saya nggak percaya Bapak Ibu. Itu kan ramalan orang. Itu kan ramalan-ramalan ekonom. Ramalan-ramalan yang bilang bahwa tahun 2023 tahun yang susah, tahun yang suram. Tapi kita sebagai orang percaya, kita mau imani bahwa tahun 2023 tahun berkat buat setiap kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan manusia itu belum tentu juga sama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi kita mau selaras dengan apa kata Tuhan. Amin. Kalau Tuhan berkata tahun 2023 tahun berkat, kita imani. Yes, amin. Jangan pernah Bapak Ibu percaya bahwa tahun 2023 tahun kesusahan, tahun 2023 tahun resesi. Enggak Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai orang percaya, kita mau hidupkan firman kita, dan kita imani tahun 2023 tahun penuaian berkat buat setiap kita orang percaya. Amin. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, di Matius 10 ayat 26, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup dan tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dan tidak diketahui. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Matius 10 ayat 26 berkata bahwa kita hidup harus apa adanya. Amin. Kita jangan takut, dan kita harus ngomong itu harus yang benar-benar real, benar-benar kenyataan, yang jujur Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang-orang percaya. Kita ini adalah orang-orang yang dilihat oleh orang, dan kita ini adalah artis-artisnya Tuhan. Katakan ya kalau memang iya, katakan tidak kalau memang tidak. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita menjadi orang percaya jadi karena kita, aduh saya ini harus ngomong, kayaknya kalau saya berbohong kayaknya dosa putih. Nggak ada Bapak Ibu Saudara. Dosa putih, dosa abu-abu, semua dosa tetap dosa. Amin. Jadi jangan Bapak Ibu Saudara melakukan apa yang dikatakan. Kalau memang iya, katakan iya saja. Kalau memang apa yang dialami kita seperti itu, ya kita katakan seperti itu. Jangan pernah malu akui di hadapan Tuhan. Saya nggak pernah malu saya mengatakan bahwa dulu saya tukang ojek. Saya nggak pernah malu mengatakan bahwa saya dulu tukang cuci piring orang. Nggak pernah malu, karena memang itu yang saya alami Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan pulihkan saya. Amin. Tuhan angkat saya ketika saya benar-benar percaya kepada Tuhan, dan kita imani firman Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. So, yang jadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, bagaimana